Rasanya sangat senang dan bahagia sekali bisa mengantarkan anak kedua saya ke dunia dengan cara yang saya kehendaki. Sebelumnya, pada bulan Juni 2015, saat saya sedang hamil anak pertama, saya mengalami hipertensi. Karena dikhawatirkan terjadi preeklamsi, dokter menyarankan saya untuk melahirkan lebih cepat. Proses kelahiran normal sudah diusahakan, tapi setelah 3 kali induksi, belum juga ada tanda-tanda kontraksi, apalagi pembukaan. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan sesar. Saya tidak pernah menduga akan mengalami itu sebelumnya, dan saya juga tidak ingin mengalami lagi, karena rasanya sangat sakit. Saya bahkan masih berjalan dengan terbungkuk-bungkuk sampai beberapa minggu lamanya karena masih menahan rasa sakit yang begitu intens. Sakitnya muncul kira-kira 20-30 menit setelah sesar. Rasanya seperti ditusuk dengan pisau, tapi pisau itu dibiarkan tetap menancap di sana. Kurang lebih 2 kali 24 jam saya masih belum bisa bergerak. Perawat beberapa kali meminta saya untuk bergerak, dimulai dari memiringkan badan, kemudian bangun, dan berdiri sampai berjalan sendiri. Tapi itu sangat sulit dilakukan karena sakit. Rasanya bahkan semakin menyiksa saat batuk atau tersedak. Bukan saya bermaksud untuk lebay, tapi memang begitu adanya. Saya sampai putus asa. Ketika bayi saya menangis, maka saya juga ikut menangis. Karena tidak ada yang bisa saya lakukan. Bergerak pun susah. Beruntung saya masih didampingi orang tua. Bapak saya menggendong bayi dan ibu saya menenangkan saya. Sungguh sangat merepotkan. Tapi di pagi hari, sebuah motivasi datang dari kerabat saya yang menjadi perawat di rumah sakit tempat saya bersalin. Beliau berkata bahwa saya tidak akan diperbolehkan pulang kalau masih belum bisa berjalan sendiri. Karena saya pengen banget pulang, seketika itu saya bertekad, "Nah, hari ini kita harus pulang." Dan saya berhasil. Belum selesai di situ, saya masih harus menerima kenyataan dengan pandangan negatif orang tentang ibu-ibu sesarian. Sebagian menganggap bahwa melahirkan secara sesar itu tidak murni melahirkan karena tidak merasakan sakit. Iya, itu pas anestesi. Kalau efek anestesinya hilang, tetap sakit. Ada yang bilang kalau saya malas gerak. Haruskah saya tunjukkan setiap detail kegiatan saya? Ada yang bilang sok kaya, gak mau ngeden. Orang-orang zaman dulu gak mengenal kata sesar, tapi mereka semua bisa melahirkan. Anda bahkan gak merasakan apa yang saya alami. Anda mungkin gak tahu rasanya disuntik anestesi di bagian punggung. Anda mungkin tidak tahu rasanya 7 lapis perut Anda dibelah. Tapi kok tiga-tiganya? Sudahlah. Masih belum habis. Saya masih harus menerima sentilan ASI saya yang sangat sedikit. Itu pun baru keluar seminggu setelah melahirkan. Sampai Willy waktu itu benar-benar kurus, padahal ketika lahir beratnya cukup. Ada yang bilang karena pengaruh injeksi obat-obatan semasa sesar. Dan akhirnya kami memutuskan untuk dibantu susu formula. Yang ini mungkin tidak semua ibu sesarian mengalaminya. Sebagian ibu-ibu sesarian yang saya wawancarai mengalami hal yang sama, sebagian lagi tidak. Masih banyak lagi pengalaman buruk saya dengan kata sesar yang membuat saya tidak ingin mengalaminya lagi. 3 tahun berselang, saya mengalami rasa sakit di area perut yang membuat saya sulit untuk berjalan.
Ternyata IUD yang terpasang saat sesar sudah tidak pada tempatnya, sehingga harus dilepas. Dan ya, 2 bulan setelah lepas IUD, saya hamil anak kedua. Melihat ada 2 garis biru, saya senang, campur bingung. Senang karena saya memang pengen punya bayi lagi, tapi bingung karena takut dengan pengalaman melahirkan sebelumnya. Rata-rata bidan yang saya tanya menganggap bahwa kalau sudah pertama sesar, maka selanjutnya akan sesar. Katanya maksimal 3 kali sesar. Apa iya? Dari situ saya cari informasi. Ternyata melahirkan normal setelah sesar itu bisa. Hal itu dikenal dengan istilah VBAC, Vaginal Birth After Caesarean. Di situ dikatakan bahwa untuk boleh melahirkan normal setelah sebelumnya sesar, ada syaratnya. Jarak antara sesar dengan kehamilan minimal 2 tahun. Dan berat bayi harus kurang dari atau maksimal sama dengan berat bayi saat sesar. Itu karena dikhawatirkan akan terjadi robek rahim. Lewat sosial media, saya menemukan kiat-kiat agar sukses VBAC. Langkahnya, yang pertama, menganalisa sebab sesar pertama. Kalau penyebab sesar saya yang pertama itu karena hipertensi. Setelah saya ingat-ingat lagi, waktu kelahiran Willy mungkin karena saya terlalu stres dan takut menghadapi persalinan. Ditambah dengan begitu banyak saran dari lingkungan yang membuat saya bingung mana yang harus saya ikuti. Maka untuk kehamilan kedua, saya harus menjaga tekanan darah saya supaya tidak lebih dan tidak kurang dari 120/80 dengan cara menghindari stres. Yang kedua adalah yakin. Yang ini harus dimiliki para pejuang VBAC. Yakin bahwa sekali sesar tidak akan selamanya sesar. Yakin bahwa Allah menciptakan wanita untuk bisa hamil, dan tak lupa Allah juga jadikan yang hamil untuk bisa melahirkan. Allah bukanlah desainer yang payah. Dia ciptakan wanita lengkap dengan organ tubuh yang bekerja sesuai dengan fungsinya untuk hamil dan melahirkan. Dan semua proses di muka bumi ini diciptakan dengan sempurna. Untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, wawancara ke alumni VBAC sebelumnya. Kurang lebih ada 5 orang yang saya wawancarai, dan kesemuanya menekankan pada jarak, yaitu rentang waktu antara sesar dengan kehamilan selanjutnya. Rata-rata lebih dari 5 tahun, sedangkan saya 2 tahun 11 bulan. Saya belum menemukan keyakinan waktu itu. Akhirnya, saya mencari pengalaman VBAC dari grup sosial media tentang VBAC yang saya ikuti. Ada yang lolos VBAC dengan jarak 9 bulan. Ada yang lolos VBAC setelah 3 kali sesar. Kabarnya beliau sekarang sudah punya 6 orang anak, dan 3 anak pertamanya sesar, sedang 3 anak berikutnya normal. Ada juga yang melahirkan normal setelah sebelumnya sesar dengan berat bayi saat itu 5,2 kilo. Wow, luar biasa. 3 pengalaman tadi seolah mematahkan teori-teori sebelumnya dan membuat saya yakin saya pasti bisa. Yang ketiga yang harus Anda miliki adalah dukungan. Dan orang yang harus mendukung Anda adalah suami. Melalui video ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya yang tidak pernah lelah untuk mendukung saya. Ketika saya sudah mulai stres dan uring-uringan, dia selalu memberi saya coklat dan berkata bahwa coklat itu antidepresan loh. Saya selalu terkagum-kagum dengan keadaan dapur saya di pagi hari yang selalu bersih, padahal malam sebelumnya
kotor dan berantakan. Siapa lagi yang membersihkannya kalau bukan Ibu Peri? Salah, Bapak Peri. Sebelum tidur, dia selalu menyediakan gunungan bantal agar saya bisa tidur tanpa merasa sesak nafas. Terima kasih sayang. Dukungan yang kedua yang saya cari adalah dari orang tua. Jangan lupa minta doa restu dan saran dari orang tua. Karena walau bagaimanapun dari mereka lah kita berasal. Kalau ibu saya biasanya minum 1 sendok minyak kelapa di pagi hari. Mitosnya minyak kelapa bisa melicinkan jalan lahir. Tapi setelah saya cari tahu, sebenarnya minyak kelapa tidak berpengaruh banyak pada jalan lahir. Tapi minyak kelapa juga bukan racun. So, gak apa-apa kalau mau dirimin. Kemudian bapak saya berpesan untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah saat memasuki bulan ke-9. Kalimat tersebut berbunyi, Hannah waladat Maryam, wa Maryam waladat Isya, ukhruj ayuhal maulud, bikutrotil malikil ma'bud. Agar lebih menghafal, saya dan suami sampai membuatnya berirama seperti ini. Hannah waladat Maryam, wa Maryam waladat Isya, ukhruj ayuhal maulud, bikutrotil malikil ma'bud. Itu bukan ayat, bukan hadis, bukan juga doa. Kalimat tersebut hanya bentuk sapaan ibu kepada bayi di kandungan untuk lahir sebagaimana kodrat manusia. Melalui kalimat tersebut, kita juga serahkan semuanya sama Allah. Yang terpenting adalah kita sudah berusaha. Saat kontraksi semakin intens, sampai badan saya sudah lemas, saya masih di rumah. Karena saya memang bertekad bahwa sesakit apapun itu akan saya tahan dan tidak akan pernah pergi ke rumah sakit sampai ada tanda-tanda kelahiran seperti flek atau lendir atau rembesan. Jadi saya memang sudah merasa mulas sejak Senin pagi tanggal 25 Februari. Tapi saya tahan, jaga-jaga kalau itu kontraksi palsu. Selama kontraksi saya lafalkan terus kalimat itu. Sampai tanggal 26 Februari jam 3 pagi saya sudah menyerah. Akhirnya suami datang dengan mengusap perut diiringi kalimat itu. Walau sambil terkantuk-kantuk, tapi dia terus melakukannya. Percaya atau tidak, kontraksinya tetap ada, tapi rasa sakitnya berkurang sampai saya bisa tidur. Dan dukungan selanjutnya yang tak kalah penting adalah dukungan dokter. Sebagian besar tenaga kesehatan tidak ingin mengambil resiko robek rahim, sehingga selalu memilih sesar kalau sudah pernah sesar sebelumnya. Untuk itu, saya mencari dokter yang pro VBAC. Saya cari sampai ke penjuru kota. Pokoknya, kalau bulan ini kita konsul sama dokter dan beliau menyarankan untuk sesar, maka bulan depan saya ganti dokter. Di kehamilan kedua kemarin, saya sudah mengunjungi 13 dokter. Sebenarnya, saya sudah merencanakan dengan dokter Santi Chandra Dewi, dokter ke-12 yang saya temui. Tapi karena terkendala peraturan jaminan kesehatan waktu itu, jadi saya harus merubah rencana dengan mengganti dokter di rumah sakit rujukan, yaitu di Rumah Sakit Keluarga Sehat di Pati. Walau beda kota, tapi justru lebih dekat dari rumah sakit sebelumnya. Waktu itu saya benar-benar blank, tidak tahu dokter mana yang pro VBAC. Saya pasrah. Saya memutuskan untuk memilih dokter Arin, satu-satunya dokter perempuan di rumah sakit tersebut. Saya prioritaskan dokter perempuan karena melahirkan memang kodratnya perempuan, dan agak risih juga kalau dilihat oleh dokter laki-laki. Alhamdulillah, beliau sangat welcome dengan rencana saya untuk melahirkan secara prevaginal. Beruntung, saya bertemu beliau di 2 minggu terakhir jelang kelahiran. Tanggal 26 Februari itu saya baru ada tanda-tanda kelahiran kira-kira jam 5 pagi. Tapi karena terkendala kendaraan,
kita baru sampai di rumah sakit jam 7. Sampai di rumah sakit, perawat pun bingung, campur khawatir juga, karena belum pernah menangani pasien VBAC sebelumnya. Kita masih disarankan untuk sesar dengan dokter lain, karena dokter Arin belum bisa datang. Tapi saya pengen normal. Jadi, semua dilaksanakan dengan komando dokter Arin melalui telepon. Karena beliau sedang menangani pasien di tempat lain waktu itu. Pembukaannya alhamdulillah tidak terlalu lama. Jam 9 lebih, pembukaannya sudah lengkap. Jadi, dokter Arin langsung bergegas ke lokasi saya. Hanya sebentar, kira-kira 15 menit. Karena datang, langsung melakukan tindakan episiotomi, dan tepat jam 10, Alena lahir. Rasanya sangat plong. Setelah itu, saya tidak merasakan sakit apa-apa lagi. Saya bisa berjalan 2 jam setelah melahirkan. Walau hasilnya masih terlambat, tapi hanya 1 hari. Dan dengan jumlah yang cukup, sehingga saya bisa mengasihi secara eksklusif. Waktu itu, mungkin semua hormon kebahagiaan saya seolah-olah banjir dari kepala sampai ke kaki. Sampai tidak memperdulikan rasa sakit itu. Awalnya, saya melakukan VBAC untuk membalas semua omongan negatif yang dulu pernah ditumpahkan ke saya. Tapi saya tepis pikiran itu jauh-jauh. Saya mengusahakan ini semua semata-mata demi kesehatan saya dan anak saya. Demikian sekelumit pengalaman saya lolos VBAC. Untuk semua ibu-ibu yang menyaksikan ini, saya ingin berpesan, melahirkan sesar atau normal, ASI atau susu formula, ingatlah, Anda bukan ibu yang gagal. Kita sama-sama berjuang, walau berbeda rintangannya. Tidak masalah kalau cara kita berbeda, karena tujuan kita tetap sama, yaitu mengusahakan yang terbaik untuk anak kita. Tidak perlu lagi merasa takut dengan omongan orang lain. Apapun kekurangan kita sebagai orang tua, bagi anak kita adalah yang terbaik untuknya. Tetap semangat, karena kita semua ibu yang hebat. Saya Laili Nur Fitriana dan saya lolos VBAC.